Halo sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dengan saya dalam video Menjadi Guru Inspiratif Indonesia bersama Kuiper dan Fruity Sosro. Sedangkan tema kita kali ini, inspirasi mengajar di era pandemi. Sebelum saya menceritakan dan berbagi pengalaman tentang proses belajar mengajar di era pandemi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwayan Sumadi. Saya seorang guru matematika di sebuah SMA di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Baiklah teman-teman guru, saya akan menceritakan dan berbagi pengalaman tentang proses belajar mengajar selama masa pandemi. Masih ingat dengan berita-berita berikut? Mari kita simak. Iya, pemirsa, wabahnya virus corona yang diduga bermula dari sebuah pasar di kota Wuhan, Tiongkok menjadi trending topik dunia. Pemerintah setiap negara melakukan tindakan antisipasi menangkal virus corona, sementara bagi negara yang sudah ditemukan kasus terjangkit corona mengambil upaya penanganannya. Hampir setiap hari saya mendengar berita tersebut di media elektronik dan sudah banyak merenggut korban jiwa. Waktu itu yang ada di perasaan saya adalah rasa prihatin, rasa cemas, rasa takut yang luar biasa, dan berharap semoga virus tersebut tidak sampai ke Indonesia. Namun apa yang terjadi teman-teman? Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Ibu ini dan putrinya positif corona. Dahsyatnya penyebaran virus corona, sehingga berdampak pada beberapa aspek kegiatan, perekonomian, perdagangan, kesehatan, dan yang tak kalah penting adalah di bidang pendidikan. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan, organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa mengalami perubahan. Semua lembaga pendidikan tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, melainkan menggunakan pembelajaran dengan sistem daring atau pembelajaran dari rumah. Tentu saja tetap dikendalikan dan dikontrol oleh guru dan orang tua siswa sebagai konsekuensi pembelajaran jarak jauh. Saya sebagai seorang pendidik yang sudah merasa nyaman mengajar di sekolah dengan bertatap muka langsung dengan siswa, akhirnya merasa kebingungan juga dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Kebingungan saya itu terjadi karena saya merasakan kemampuan saya dalam penguasaan teknologi, saya merasa sangat-sangat kurang. Dan selama ini komunikasi saya dengan siswa hanya melalui WhatsApp untuk mengirimkan informasi awal atau informasi penting kepada siswa saya. Di satu sisi, siswa justru sudah lebih menguasai aplikasi-aplikasi tersebut, sehingga awalnya itulah yang membuat perasaan saya agak canggung mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Kekurangan inilah yang membuat saya terbebani. Apakah saya nanti mampu memberikan atau mengajar anak didik saya dengan sistem pembelajaran jarak jauh? Sungguh perasaan yang tidak karuan bagi saya waktu itu. Tetapi sebagai seorang guru, kita tidak boleh menyerah. Dalam kondisi apapun, kita harus siap menerima tantangan, siap menerima perubahan ini, baik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual. Saya ditantang untuk berubah, belajar, dan belajar, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Awalnya memang tidak mudah, tetapi saya harus berusaha. Saya harus mampu bangkit. Saya memetakan kemampuan saya untuk menguasai teknologi. Artinya, saya belajar teknologi sesuai dengan kemampuan saya. Dari sinilah saya mulai belajar untuk menguasai beberapa aplikasi pembelajaran. Untuk pengelolaan kelas, saya menggunakan Google Classroom. Tentu ini saya kaitkan dengan Google Formulir, ditambah dengan beberapa pengaya atau add-on.
Itu yang sangat membantu saya dalam proses mulai belajar penguasaan teknologi. Sedangkan untuk proses tatap muka daring, saya menggunakan aplikasi Google Meet dengan siswa. Dalam belajar tatap muka daring pun saya tidak memaksakan siswa untuk selalu mengaktifkan videonya. Tujuan saya adalah untuk menghemat paket yang mereka miliki sehingga bisa dimanfaatkan untuk mata pelajaran yang lain. Agar proses pembelajaran daring berjalan dengan baik dan ada interaksi kita dengan siswa, saya juga mempersiapkan peralatan pendukung selain handphone dan laptop. Misalnya mikrofon, drawing pen yang saya gunakan untuk menulis. Semua itu saya lakukan secara otodidak sehingga lama-kelamaan rasa ketakutan, rasa kebingungan terhadap proses pembelajaran jarak jauh dengan beberapa aplikasi bisa saya kendalikan. Dan pada akhirnya terbiasa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut meskipun itu sangat sederhana. Tetapi justru permasalahan tidak berakhir sampai di sana. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul di lapangan. Misalnya, satu, masalah sinyal yang tidak stabil. Itu yang sering membuat komunikasi kita kadang nyambung, kadang putus. Kadang kita merasa seperti berbicara sendiri tanpa ada reaksi dari siswa karena sinyal yang kurang stabil. Kadang kita dibuat agak sedikit jengkel karena apa yang kita sampaikan tidak didengar oleh siswa karena faktor sinyal yang kurang mendukung. Kemudian yang kedua, faktor kuota yang dimiliki oleh siswa. Itu yang menjadi kendala utama dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Apalagi diperparah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang banyak kehilangan pekerjaan. Melihat kendala dan permasalahan yang ada, pemerintah melalui Kemendikbud memberikan kebijakan kuota belajar kepada siswa dan guru. Sehingga ini sangat mengurangi beban dari orang tua siswa yang terdampak virus corona. Dan pada akhirnya semoga permasalahan yang ada bisa diatasi tentu dengan peran serta dari pemerintah, orang tua, dan guru. Pada akhir pertemuan saya selalu melakukan refleksi kepada siswa sehingga saya mengetahui kendala yang terjadi pada saat mereka melakukan pembelajaran daring. Hasil refleksi inilah yang saya gunakan untuk introspeksi diri sehingga siswa saya yang mengalami kesulitan bisa saya berikan solusi dan pemecahan terhadap permasalahan yang mereka hadapi selama belajar di rumah. Kepada teman-teman guru semua, mari kita bersemangat berinovasi, berkreasi demi pendidikan dan masa depan anak bangsa. Dan ingat, tetap melaksanakan pola hidup sehat. Begitulah teman-teman guru semua, pengalaman saya mengajar di era pandemi. Kita bisa saling berbagi, saling sharing, dan tentunya saling melengkapi jika ada kekurangan. Saya ingin memperlihatkan ruang kerja saya selama saya mengajar dalam proses belajar mengajar di masa pandemi. Ini laptop yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar dengan siswa. Kemudian ini mikrofon yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan siswa sehingga ada interaksi. Sedangkan ini drawing pen yang saya gunakan untuk menulis. Karena untuk mengajar matematika, baik menyampaikan materi atau pembahasan soal, kita tidak bisa hanya melalui lisan, tetapi harus dengan cara menulis seperti kita menjelaskan di papan tulis pada saat kita tatap muka secara langsung. Demikianlah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.